Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Wabad. Hadirin sekalian, salah satu sahabat terbaik Nabi yang juga terdekat adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lebih populer dipanggil dengan sebutan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat yang terkenal sebagai ahlul Quran. Ya, karena memang beliau ditakdirkan juga bacaan Qurannya sangat merdu dibandingkan dengan sahabat yang lain. Sehingga Rasulullah SAW pernah memanggil beliau untuk membacakan ayat suci Al-Quran, dan beliau menyimaknya dengan baik. Waktu itu yang dibaca surat An-Nisa ayat 40 sampai ayat 41, Rasulullah memberikan isyarat untuk stop karena beliau juga menangis mendengar ayat ini. Sampai beliau mengatakan kepada para sahabat, jika kalian ingin mendengar bagaimana Al-Quran itu turun padaku, maka dengarkanlah bagaimana Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran. Subhanallah. Bahkan di kesempatan lain, Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada para sahabat, belajarlah ilmu tentang Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud. Lalu siapakah sebenarnya sosok Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini masa kecilnya atau masa remajanya, beliau adalah seorang pengembala kambing, seorang miskin yang jadi seorang pengembala. Tentu kambingnya bukan punya miliknya, tapi milik orang lain. Katakanlah kuli menjadi pengembala kambing. Di suatu waktu, saat beliau sedang menjaga kambing-kambing itu, ada dua orang menghampirinya dan kelihatan kehausan serta kelaparan dua orang ini. Lalu meminta izin kepada Ibnu Mas'ud untuk memerah salah satu dari kambing yang ia tunggui karena kehausan, memerah susunya maksudnya. Ini punya majikan saya. Kemudian orang itu mengatakan, mintakan izin kepada majikanmu, karena memang sebenarnya juga yang aku inginkan ini kambing yang kecil saja, yang masih kecil, masih kanak-kanak. Yang akan aku pernah mendengar itu, Ibnu Mas'ud merasa heran, ini tidak mungkin secara nalar kambing yang masih muda belia akan menghasilkan susu ya. Maka diberikanlah kambing muda itu kepada musafir ini. Lalu diusap-usaplah dan dia berdoa yang tidak dipahami oleh Ibnu Mas'ud saat itu. Qadarullah, ternyata susu itu mengalir cukup banyak dari kambing muda itu. Suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Ibnu Mas'ud, karena ini tidak nalar ya, tidak masuk akal. Maka 3 orang termasuk Ibnu Mas'ud meminum dengan kenyang daripada perahan susu kambing yang dari kambing muda ini. Sampai akhirnya orang itu mengatakan stop. Dan berhenti seketika air itu, dan kambing muda itu kembali ke habitat kerumunan kambing-kambing lainnya. Sangat penasaran tentunya Ibnu Mas'ud melihat peristiwa ini, ingin tahu lebih jauh siapa sebenarnya orang ini. Lalu yang satu beliau mengenalkan diri kepada Ibnu Mas'ud. Aku adalah Muhammad, dan di sebelahku ini adalah sahabat terbaikku Abu Bakar. Subhanallah. Qadarullah, Ibnu Mas'ud bisa menyaksikan sebuah mukjizat dari seorang Rasul Allah. Hadirin sekalian, setelah pertemuan singkat antara Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah dan Abu Bakar, itu adalah
ternyata menjadi sebuah awal bagaimana skenario Allah itu ketika Allah berkehendak kepada hambanya mengubah nasibnya, membuat lebih baik, jauh lebih baik. Bayangkan dari seorang pengembala kambing menjadi seorang ahlul Quran, menjadi sahabat terbaik, sahabat yang begitu dekat. Ibnu Mas'ud secara fisik adalah orang yang paling kecil tubuhnya, tidak seperti umumnya kebanyakan orang Arab. Tapi beliau begitu dekat dengan Nabi. Makanya ini sama dengan kita, misalnya kita tidak tahu seperti apa nanti kelak ujungnya masa depan kita, anak-anak kita. Kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa memprediksi, kita hanya bisa menyerahkan, berdoa sepenuhnya kepada Allah. Urusan cara, bagaimana caranya itu adalah urusan Allah. Ibnu Mas'ud setelah itu beliau masuk Islam sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sejarah mencatat beliau urutan ke-6. Tentunya setelah Siti Khadijah, Abu Bakar, Sayyidina Ali dan seterusnya. Nah, beliau meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai pengembala. Kemudian datang kepada Nabi menawarkan diri, ingin membantu, ingin mengabdi kepada Nabi, ingin melayani Nabi. Rasulullah tentu menerimanya. Karena memang yang menyiapkan air wudhu, air di waktu malam itulah Ibnu Mas'ud. Juga menyiapkan terumpahnya Rasulullah. Saking dekatnya dengan Nabi, Ibnu Mas'ud sering orang menyebut juga sebagai sahabat yang tahu rahasia Nabi. Hadirin sekalian, pernah ditanya oleh sahabat lain, "Wahai Ibnu Mas'ud, menurut pendapatmu, di dalam Al-Quran ayat apa yang paling ampuh?" Maka beliau menjawab, ayat itu adalah ayat kursi. Dan insya Allah kita sudah hafal semua tentang ayat kursi, bagaimana dan seperti apa. Kemudian ada yang bertanya lagi, apa ayat di dalam Al-Quran menurut pendapatmu yang paling tegas? Maka Ibnu Mas'ud menjawab, ayat itu adalah surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini memang ternyata ada 3 hal isinya. 3 hal yang harus ada dalam kehidupan kita. Dan ada 3 hal yang tidak boleh ada dalam kehidupan ini. Ayat ini sering dibacakan oleh para khotib khutbah Jum'ah sebagai closing dari khutbahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita bil adli, untuk berbuat adil, wal ihsan, untuk berbuat baik, wa ita'izil kurba, membantu kepada karib kerabat. Ini 3 hal yang harus ada dalam kehidupan ini. Dan 3 hal yang kebalikannya dan tidak boleh ada adalah wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi, yaitu apa? Berbuat keji, berbuat mungkar dan permusuhan. Allah berikan pengajaran kepada kita agar kita bisa memetik pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.